Oke, hari ini kita akan bedah sesuatu yang sangat menarik, sebuah paradoks dari dunia media di Indonesia. Pernah kebayang nggak gimana ceritanya sebuah perusahaan yang begitu dominan, yang menguasai pasar, justru dianggap sebagai raksasa yang tertidur? Nah, mari kita coba ungkap misterinya. Coba deh lihat, gedung ini. Ini bukan sekedar kantor biasa. Ini adalah pusat kekuatan dari PT Global Mediacom atau yang di pasar saham kita kenal dengan kode BMTR. Kalau dilihat dari luar, mereka ini Titan, raksasa industri, kekuatan yang benar-benar mendominasi salah satu pasar media paling dinamis di dunia. Tapi, di balik semua kemegahan itu, ada sebuah julukan yang nempel dari para analis keuangan. Raksasa yang sedang tertidur. Sebuah frasa yang kuat banget ya, seolah-olah mengatakan kalau ada potensi super besar yang belum keluar. Nilai yang masih tersembunyi. Nah ini dia kan misteri utamanya. Kok bisa sih sebuah perusahaan yang jadi pemimpin pasar yang kayaknya nggak terkalahkan malah dianggap sebagai raksasa yang lagi tidur? Kenapa pasar seolah-olah menilai perusahaan ini jauh di bawah nilai seharusnya? Oke, untuk bisa memecahkan teka-teki ini, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Kita harus paham seberapa besar sih sebenarnya skala kekuatan BMTR ini? Apa benar ekosistem media mereka itu tak terkalahkan? Coba lihat angka-angka ini. BMTR itu bukan cuma pemain besar, mereka itu panggungnya. Dengan 4 stasiun TV raksasa dan menguasai hampir setengah pangsa pemirsa di jam tayang utama, mereka itu secara efektif, nentuin apa yang ditonton jutaan rakyat Indonesia setiap malam. Dan kekuatan mereka itu nggak cuma di siaran langsung loh. Coba bayangkan, mereka punya perpustakaan konten lebih dari 300.000 jam. Ini adalah aset digital yang luar biasa besar, ibaratnya gudang senjata di tengah perang konten yang makin panas. Nah, ini dia kunci dari strategi mereka. Sinergi total. Seperti yang digambarkan di sini, mereka itu nggak cuma nyiarin konten. Mereka menciptakan, memproduksi, mendistribusikan, bahkan sampai memanage talenta-talentanya. Semuanya dalam satu genggaman, sebuah ekosistem yang solid banget. Tapi, ya namanya juga raksasa, sebesar apapun, dia nggak kebal dari tantangan. Dan lanskap media sekarang ini, penuh dengan rintangan. Mulai dari pandemi, pembajakan, sampai persaingan yang super sengit. Pandemi COVID-19 itu ibarat pedang bermata dua buat mereka. Di satu sisi, bagus, jumlah penonton meroket karena semua orang di rumah. Tapi, di sisi lain, biaya produksinya malah bengkak. Dan anehnya, pendapatan iklan justru turun. Dilema yang rumit kan? Dan tantangannya bukan cuma pandemi. Para analis juga menekankan kalau BMTR ini beroperasi di pasar yang kompetitifnya luar biasa dan gak stabil. Pemain baru baik lokal maupun internasional terus-terusan muncul. Jadi bisa dibingung BMTR ini lagi bertempur di 2 medan perang sekaligus. 1, melawan gempuran pesaing media lain yang kelihatan. Dan 2, melawan musuh yang gak kelihatan, yaitu pembajakan digital yang sayangnya merajalela banget Indonesia. Oke, semua tekanan ini, dominasi pasar yang luar biasa, tantangan pandemi, dan persaingan yang ketat, akhirnya membawa kita kembali ke jantung misterinya, teka-teki valuasi perusahaan ini. Disinilah ceritanya jadi super menarik. Waktu kita coba hitung nilai BMTR, kita seolah melihat 2 sisi koin yang berlawanan. Tergantung dari kacamata mana kita melihatnya, jawabannya bisa beda 180 derajat. Kalau kita pakai kacamata valuasi absolut yang melihat nilai intrinsik atau nilai asli perusahaan, hasilnya sahamnya dibilang overvalued alias kemahalan. Seharusnya nilainya cuma Rp169, tapi di pasar harganya 278. Tapi coba kita balik koinnya. Kita lihat dari kacamata valuasi relatif, kita bandingkan dengan perusahaan lain. Pakai metrik rasio PE, BMTR justru kelihatan murah banget, jauh lebih murah dari pesaing utamanya, SCMA, dan juga di bawah rata-rata industrinya. Gampangnya gini deh, untuk setiap Rp1 laba yang dihasilkan perusahaan, Anda membayar harga yang jauh lebih murah untuk saham BMTR dibandingkan kalau Anda beli saham pesaingnya. Ini adalah sinyal yang sangat kuat kalau sahamnya mungkin dinilai terlalu rendah atau salah harga oleh pasar. Dan ini mungkin yang paling ekstrim. Ada metrik lain namanya price to book yang membandingkan harga saham dengan nilai aset bersih perusahaan. Angkanya cuma 0,08 kali. Ini artinya harga sahamnya itu cuma secuil dari nilai aset real yang dimiliki perusahaan. Kesenjangannya besar banget. Jadi, apa arti dari semua angka yang serba kontradiktif ini? Dan yang lebih penting lagi nih, apa sih yang bisa membangunkan raksasa yang sedang tertidur ini?
Pertama-tama, yang penting untuk dicatat adalah di tengah semua badai ini, fundamental perusahaan ini tetap kokoh. Mereka stabil secara finansial dan sudah terbukti mampu melewati tekanan pasar dan juga pandemi. Para analis melihat ada 3 alarm potensial yang bisa jadi pemicu untuk membangunkan sang raksasa. Pertama, merger yang strategis. Kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Dan ketiga, mulai lagi membagikan dividen untuk para pemegang saham, yang pastinya bisa menarik investor-investor baru. Nah, inilah inti dari paradoksnya. Kita punya sebuah perusahaan dengan aset dan dominasi pasar segede kerajaan, tapi dihargai oleh pasar seolah-olah cuma sebuah benteng kecil. Kenapa pasar nggak melihat nilai yang sebenarnya? Ini pertanyaan besar. Jadi, pertanyaan terakhirnya ini untuk kita renungkan bersama, apa yang sebetulnya dibutuhkan untuk membangunkan raksasa yang tertidur ini? Apakah pasar yang salah lihat? Atau jangan-jangan ada sesuatu di dalam sang raksasa itu sendiri yang membuatnya masih terlelap? Sebuah teka-teki yang pastinya menarik untuk terus kita ikuti perkembangannya.